Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pada kesempatan kali ini saya kembali rindu untuk membagikan renungan firman Tuhan yang kiranya boleh menjadi kekuatan iman dalam kehidupan kita semua. Dan pada kesempatan ini saya rindu membagikan renungan di dalam Daniel pasalnya yang ke-6. Saya percaya kita semua mengetahui cerita tentang Daniel yang dibuang ke gua singa karena tidak menuruti keputusan raja. Namun di akhir cerita kita mendapati bahwa Tuhan menolong hidup Daniel sehingga Daniel tidak dimakan oleh singa-singa. Ada pelajaran yang berharga yang boleh saya bagikan kepada kita semua dalam Daniel pasal 6 ayatnya yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Dalam ayat ini kita dapati bahwa Daniel memiliki kebiasaan untuk berdoa. Berapa kali dia berdoa dalam satu hari? 3 kali. Dan ini satu kebiasaan yang sangat baik yang harus kita tiru bagi kita yang hidup di akhir zaman ini, yaitu kebiasaan di dalam berdoa. Bahkan dalam situasi yang sangat sulit, situasi yang mendesak, Daniel mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan karena dia memiliki kebiasaan. Jadi yang boleh kita dapatkan di sini bahwa pelajaran yang boleh kita ambil yaitu kita harus mempunyai kebiasaan untuk menyampaikan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan lewat berdoa. Inilah mengapa doa itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Bahkan Yesus yang tidak pernah berdosa, dia pun sering berdoa kepada Bapanya. Dalam Markus pasal 1 ayatnya yang ke-35. Markus 1 ayat 35 mengatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ketika Yesus berada di dunia ini, dia memberikan satu teladan bagi kita, yaitu dia sering berdoa. Bahkan dia mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana cara berdoa. Saudara-saudara, ada seorang penulis Kristen yang bernama Ellen G. White. Dia menuliskan dalam buku Kebahagiaan Sejati. Dia menuliskan seperti ini. Kalau juru selamat manusia, anak Allah merasakan perlunya doa itu. Apalagi orang yang lemah, fana, dan berdosa lebih memerlukan doa yang tekun dan tetap. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai manusia yang lemah, kita sebagai manusia yang fana, kita sebagai manusia yang berdosa, kita sangat memerlukan doa yang tekun dan tetap. Sebagaimana Daniel, sebagaimana Yesus yang memiliki kebiasaan untuk berdoa. Sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Yesus, kita juga harus memiliki kebiasaan untuk berdoa. Bahkan dalam situasi-situasi yang sulit seperti ini, kita sangat memerlukan doa. Kita layangkan kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan mendengar dan menjawab segala permohonan kita. Doa itu adalah nafas hidup kita. Doa itu membuka hati kepada Allah seperti kepada seorang sahabat. Doa itu perlu
bukan supaya Allah mengetahui keadaan kita yang sebenarnya, melainkan untuk menyanggupkan kita menerima Dia. Mengapa kita perlu berdoa? Karena Tuhan telah mengajarkan kepada kita, Tuhan telah memberikan teladan bagi kita, dan Tuhan akan memberkati kita ketika kita selalu menyampaikan permohonan kita kepada Allah. Biarlah dengan renungan yang singkat ini menjadi kekuatan bagi kita semua, di mana kita sangat memerlukan doa yang tekun dan tetap. Semoga Tuhan akan memberkati kita. Adalah doa dan harapan kita semua. Amin.